Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen farmasi POAC, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang pertama tentang perencanaan dan pengadaan. Pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan yang pertama, formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Yang kedua, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pola penyakit. Yang keempat, efektivitas dan keamanan. Yang kelima, pengobatan berbasis bukti. Yang keenam, mutu. Yang ketujuh, harga. Dan yang kedelapan, ketersediaan di pasaran. Perencanaan dan pengadaan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah, periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria. Yang pertama, tepat jenis. Yang kedua, tepat jumlah. Yang ketiga, tepat waktu. Dan yang keempat, efisien. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Nah, semua dokumen yang terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Selanjutnya, penyimpanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan barang: yang pertama, desain gudang. Yang kedua, prosedur penyimpanan. Yang ketiga, lokasi gudang. Yang keempat, pemakaian alat bantu. Dan yang kelima, jenis barang. Selanjutnya, pemusnahan. Yang pertama, obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Yang kedua, pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktek atau surat izin kerja. Yang ketiga, resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Kemudian pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok, baik dengan secara manual ataupun elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat: pertama, nama obat. Yang kedua, tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, jumlah pemasukan. Yang keempat, jumlah pengeluaran. Dan yang kelima, sisa persediaan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan disusun secara alfabet dengan menerapkan prinsip first expired, first out, dan first in, first out, disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang penampilan dan penamaannya yang mirip disebut dengan LASA, look alike, sound alike, tidak ditempatkan berdekatan, dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Selanjutnya, pencatatan. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi: pertama, pengadaan atau surat pesanan dan faktur. Yang kedua, penyimpanan atau kartu stok. Yang ketiga, penyerahan atau nota atau surat penjualan. Yang keempat, pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir, pelaporan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotik yang meliputi: pertama, keuangan, kedua, barang, dan ketiga, laporan lainnya. Sedangkan pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: pertama, pelaporan narkotika menggunakan formulir 3, yang kedua, psikotropika menggunakan formulir 4, dan yang ketiga, laporan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.